Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum Pascal dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan gambar ini. Alat ini menggunakan prinsip hidrolik agar mobil dapat terangkat dengan mudah. Nah, bagaimana cara kerja mesin hidrolik pada alat pengangkat mobil? Alat tersebut menerapkan prinsip hukum Pascal. Hukum ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal. Beliau menemukan bahwa tekanan yang diberikan dalam zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, prinsip ini dapat kita amati pada percobaan sederhana. Ketika air dimasukkan ke dalam wadah tertutup, misalnya plastik seperti ini, kemudian kita ikat dengan karet di ujungnya sehingga plastik tersebut tertutup dengan rapat, lalu kita akan melubangi plastik tersebut dengan jarum. Perhatikan arah pancaran air dan kekuatannya. Ketika permukaan plastik tersebut kita lubangi, maka air akan memancar ke segala arah dengan sama besar, seperti yang kalian simak pada gambar ini. Kemudian, apa yang terjadi jika kita beri tekanan? Coba perhatikan, pancaran air akan keluar lebih kuat dibandingkan sebelum ditekan. Jadi zat cair dalam wadah tertutup menekan ke segala arah dengan sama besar. Jika kita berikan tekanan lebih, maka air akan memancar lebih kuat. Artinya tekanan yang dihasilkan pun akan lebih besar. Coba kalian perhatikan skema alat pengangkat mobil yang ada di sebelah kanan. Alat ini menggunakan prinsip hidrolik agar mobil tersebut dapat terangkat. Tentu saja, mesin hidrolik ini menerapkan prinsip hukum Pascal, yaitu tekanan di dalam zat cair dalam wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ketika piston yang kecil diberi tekanan sebesar F1, maka akan menghasilkan tekanan sebesar F2 yang arahnya ke atas, sehingga mobil dapat terangkat dengan mudah. Untuk itu, rumus dari hukum Pascal adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 itu adalah gaya yang diberikan melalui piston yang kecil, dan F2 adalah gaya yang dihasilkan melalui piston yang besar. Kemudian A1 itu adalah luas permukaan bidang yang pertama, yaitu piston yang kecil. Karena berbentuk silinder, jadi luas permukaannya berupa lingkaran. Kemudian A2 itu adalah luas permukaan bidang pada piston yang kedua atau yang lebih besar. Perhatikan gambar ini. Berdasarkan prinsip hukum Pascal, P1 sama dengan P2, artinya tekanan yang diberikan pada luas penampang yang kecil sama dengan tekanan yang diberikan pada luas penampang yang besar. Tekanan itu sendiri rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, jika yang ditanyakan F1, maka rumusnya menjadi A1 per A2 dikali F2. Tetapi jika ditanyakan gaya yang dihasilkan atau F2, maka hasilnya menjadi A2 per A1 dikalikan F1. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai hidrolik. Soal yang pertama, perhatikan gambar ini. Sebuah penghisap kecil dongkrak hidrolik memiliki luas penampang 25 cm/2, didorong dengan gaya 20 Newton. Berapa besar gaya yang bekerja pada penghisap besar yang memiliki luas penampang 150 cm/2? Ingat, diketahui di sini adalah luas penampang kecil yaitu 25 cm/2, yaitu bisa dituliskan sebagai A1. Kemudian 150 cm/2 bisa dituliskan sebagai A2. Nah, ini yang ditanyakan adalah F2. Maka rumus yang kita gunakan adalah F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Di mana kita masukkan data yang diketahui 150 cm/2 dibagi 25 cm/2. Satuannya kalian boleh coret. Kemudian dikalikan dengan gaya yang kecil, yaitu 20. Jadi hasilnya adalah 120 Newton. Soal berikutnya, sebuah pesawat hidrolik memiliki penampang kecil
A1 sama dengan 20 cm pangkat 2 dan penampang besar A2 sama dengan 1 meter pangkat 2. Berapa besar gaya yang harus diberikan pada pengisap kecil agar pengisap besar dapat mengangkat batu dengan berat 1200 Newton? Jadi berat batu di sini setara dengan F2. Nah, karena yang ditanyakan adalah F1, maka kita gunakan rumus ini. A1 per A2 dikalikan F2. Jadi kita masukkan data yang diketahui. F1 sama dengan A1-nya yaitu 20 cm pangkat 2 dibagi 1 meter pangkat 2 dikali 1200 Newton. Karena satuannya berbeda, maka kita harus ubah meter pangkat 2 diubah ke cm pangkat 2. Jadi hasilnya 20 per 10.000, satuannya boleh dicoret, dikalikan 1200 Newton. Jadi hasilnya adalah 2,4 Newton. Oke, selanjutnya soal yang ketiga adalah sebuah pesawat pengangkat mobil dapat menaikkan mobil yang beratnya 12.000 Newton dengan gaya 300 Newton pada penampang yang luasnya 10 cm pangkat 2. Berapa luas penampang besarnya? Untuk menghitung luas penampang besar, kita masih menggunakan rumus utama, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Hanya ini yang ditanya adalah A2. Jadi rumusnya A2 sama dengan F2 per F1 dikalikan A1. Nah, tuliskan data yang diketahuinya. Nah, di mana F2-nya itu adalah 12.000 dibagi 300 dikalikan 10. Newton boleh dicoret, jadi hasilnya adalah 400 cm pangkat 2. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki pengisap tekan yang luasnya 2 cm pangkat 2 dan pengisap beban yang luasnya 200 cm pangkat 2. Gaya yang diberikan 30 Newton. Berapa besar gaya yang dihasilkan pada pengisap beban? Ingat, untuk mencari gaya yang dihasilkan, berarti kita harus menghitung F yang kedua. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. A2-nya adalah luas pada penampang yang besar. Jadi beban itu selalu disimpan di luas penampang yang besar, yaitu A2. Jadi kita masukkan data yang diketahui, A2-nya yaitu 200, A1-nya yaitu 2. Dikalikan 30 Newton. Sentimeternya boleh kalian coret ya. Jadi hasilnya 3000 Newton. Perlu kalian ketahui piston pada mesin hidrolik itu berupa silinder, sehingga luas permukaannya berupa lingkaran. Oleh karena itu, nilai A dapat dihitung dengan rumus luas lingkaran. Nah, jika di soal diketahui diameter atau jari-jari, maka kita akan masukkan rumus luas lingkaran seperti ini. Jadi jika diameter diketahui, maka rumusnya F1 per F2 sama dengan D1 per D2 kuadrat. Atau bisa kita ganti D di sini dengan jari-jari. Ya, sehingga rumusnya F1 per F2 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Nah, langsung aja ke contoh soal. Perhatikan soal ini, sebuah pesawat hidrolik memiliki diameter pesawat kecil 5 cm dan diameter pesawat besar 30 cm. Pengisap kecil ditekan dengan gaya 500 Newton. Berapa besar gaya yang ditimbulkan? Maka berdasarkan soal ini yang ditanya adalah F2. Tetapi rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ada diameternya. Jadi F1 per F2 sama dengan D1 per D2 kuadrat. Masing-masing dikuadratkan. Sehingga jika masukkan data yang diketahui, jadi nilainya adalah F2 per F2 sama dengan 30 kuadrat per 5 kuadrat. Nah, kuadrat ini bisa kita keluarkan ya di dalam kurung, sehingga 30 per 5 kuadrat kali 15. 30 per 5 bisa kita perkecil. Jadi 6 per 1. 6 kuadrat adalah 36. 36 dikali 15 adalah 540 Newton. Sebuah mobil masanya 750 kg dapat diangkat dengan pesawat hidrolik yang memiliki jari-jari pengisap kecil adalah 4 cm dan pengisap besar 20 cm. Berapa besar gaya minimal yang bekerja pada pengisap kecil untuk mengangkat mobil tersebut? Coba kalian perhatikan. Ya, karena jari-jari di soal diketahui, maka kita gunakan rumus F1 per F2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Di mana R itu jari-jari ya. Jadi yang ditanyakan adalah gaya minimal, maka simbolnya adalah F1.
Rumusnya adalah R1 per R2 dikuadratkan nanti dikalikan F2. Jadi F1 sama dengan, kita masukkan data yang diketahui, 4 kuadrat per 20 kuadrat dikali 7.500. 7.500 ini diperoleh dari berat benda. Ingat, di sini yang diketahui adalah massa 750 kg. Maka untuk mencari berat, kita harus mengkalikan massa dengan percepatan gravitasi. Jadi 750 dikalikan 10 adalah 7.500. Kemudian kita selesaikan di dalam kurung 4 per 20 kuadrat dikali 7.500. Jadi kita perkecil 1 per 5 kuadrat dikali 7.500. Hasilnya adalah 300 Newton. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan mengenai hukum Pascal dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu pada materi fisika berikutnya.